Kembali bersama saya Safrina Nasution, masih dalam segmen khusus Energy Corner on Location, masih dalam rangkaian acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition langsung dari Jakarta Convention Center. Kami masih bersama dan akan lanjutkan diskusinya bersama dengan Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy, Bapak Julfi Hadi. Pak Julfi, kita lanjutkan kembali ngobrol-ngobrolnya, Pak. Siap. Had a good time with you tadi di first segment. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi, Pak, pertanyaannya tadi ya, Pak ya. Kayaknya sudah ada kolaborasi dengan PGE. So what's next? Any other countries, any other continents to explore? Seperti apa, Pak? Ya, jadi objektif kita lagi-lagi adalah giant field dan operating fields. Dan kalau bisa pemerintahannya yang sudah kita bisa lihat growing geothermal quickly. Ya. Nah pada saat ini tentunya we are very aggressive. Ya, bukan Kenya aja, ada beberapa negara di Eropa dan di South America yang kita lagi prospek untuk operating fields. Dan juga mungkin daerah-daerah yang sudah di drill. Karena kita nggak mau take a big risk di luar ya, kita mau good environment, legally, commercially, especially technically untuk kita maju karena field selection is one of the most important aspect dari geothermal. Field selection ya, Field Pak ya. selection. Dalam hal ini seperti apa sih, Pak, sebenarnya skema-skema pemilihan field selection dan juga exploration biar benar-benar apa yang dituju kita ketahui. Dalam hal tadi seperti juga kita sempat berdiskusi ya, Pak. Dalam hal geothermal sebenarnya kita sudah tahu bahwa dalam tectonic plates, ring of fire itulah daerah-daerah yang memiliki potensi. Namun dalam hal field selection, apakah memang ada kriteria-kriteria lainnya untuk memilih eksplorasi yang lebih tepat, Pak? Ya, field selection, saya seorang geologis, jadi saya drill almost 35 years of my life. Jadi the appetite of risk kita tuh very konservatif, ya. Di Indonesia atau di mana aja? Karena field selection itu needs to be priority karena ini resource based business and we're talking on marginal tariff. Giant field, ya commercially should be good, ya. Otherwise kita cari lapangan yang sudah operating or yang sudah di drill. Otherwise conceptual model dari lapangan itu juga harus sudah dipelajari dan sudah very clear. Baru kita mau melihat lapangan itu. Jadi kita memastikan setiap resource yang akan kita taruh di lapangan itu, we have a good chance to make the field very successful. Dan dalam hal ini jika ada pertanyaan mengenai rencana ekspansi bisnis PGE ke depan dari geographically, apakah sudah ada beberapa negara atau mitra-mitra lainnya yang dibidik, Pak? Kita atau masih fokus Kenya dulu? Kita ada beberapa negara yang very serious. In fact, I'm visiting that country next month. Cuma saya jangan disclose dulu. Kita lihat pada saat ini masih di kontinen Eropa. Kontinen Eropa ya, jadi sedikit hint ya. Baik, Pak, juga ini ada sedikit pertanyaan dari kami mengenai penerbitan aturan perdagangan bursa karbon yang dipublish oleh OJK. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Julfi? Ya, seperti Safrina tahu, Pertamina target net zero emission. Yes. Very clear ya. Untuk mendapatkan net zero emission bukan saja dari transisi bisnis energinya, cuman dari segi karbon. Dengan karbon itu akan men-attract untuk mengurangi emisi, selain juga akan mendapatkan extra revenues for the IPP who's doing the carbon trading. Jadi memang Anda menyambutnya dengan baik ya dalam hal ini baik. ya. Dan ini juga tentunya mendukung transisi energi bersih dan juga itu komitmen dari Pertamina Geothermal Energy juga. It's a critical aspect of the big picture move geothermal forward. Bagaimana Anda secara keseluruhan melihat bursa perdagangan karbon ini bagi perseroan ke depannya, benefit untuk PGE sendiri, Pak? Ya, kita sebenarnya sudah making revenue, Safrina, dari power plant kita di Ulu Bulu dan di Karaha, yang sudah mulai dari tahun 2020. Kira-kira saya lupa angkanya, kita sudah buat revenue sekitar 750,000 US, or kita sudah mereplace 1.7 tons of CO2 dari produksi kita dari tahun 2020. Akan tetapi kita ada Ulu Bulu extension, ada Lumut Bale extension, ada Lahendang extension, dan itu 3 lagi verifikasi karbon sekarang. Ya mudah-mudahan itu berjalan, kita akan make review dari situ. Dan kita juga ada yang lain seperti Kamojang yang akan kita persiapkan untuk itu juga. So we are playing carbon trading in the near future. Baik. Dan selanjutnya, Pak, ini kita akan berbicara mengenai hal-hal yang somehow very talk about issue currently, yaitu mengenai ESG, Environmental, Social and Governance dari PGE sendiri. Kita ketahui di tahun 2022 PGE mendapatkan rating 2 dari Sustainability Fitch. Nah, kedepannya
Seperti apa tanggapan Anda tentunya mengenai hal ini dan bagaimana ke depannya untuk terus menjaga komitmen dari PGE sendiri, menjaga ESG dan sustainability dalam menjalankan praktik bisnis Anda, Pak Julfi? Ya, jadi ESG is a environment, social governance is a very important aspek lagi dari strategi kita dan untuk shareholder kita. Ya, kita banyak ongoing studies ya, mulai dari mitigation dari climate, ya menjaga waste hazardous disposal, menjaga forestry, conservation on biodiversity, mulai ke community, women empowerment, mulai ke safety dan lain-lain di setiap operation kita. Ya, di setiap operation kita. Jadi we are very committed ya. Tentunya juga mengikuti satu template dan value strategi sustainable development guideline kita untuk memastikan ESG kita akan maju dan kita akan continue komitmen, karena dengan komitmen ini kita bisa ngasih lihat ke shareholder kita bahwa we are going into the climate change and the green future. On sustainability ya Pak ya. Dan Sustainability dalam ya. hal ESG ini juga saya ngelihat ini di pojok ini kan ada geothermal coffee dan ini seperti yang tadi sudah sempat Anda sampaikan bahwa ini adalah bentuk dari community development yang berkesinambungan dengan komitmen ESG dari PGE. Bisa dijelaskan Pak beberapa community development atau inisiatif ESG andalan dari PGE sendiri yang bisa Anda sampaikan? Jadi community development saya rasa ada dua aspek dari sini ya. Yang nomor satu adalah it's our template in the operations. Jadi social issues yang masalah di geothermal, yang kalau kita lihat di news banyak masalah, itu tidak terjadi di Pertamina Geothermal. Ya, itu karena apa? Karena we have community buy-in. Ya, kita bekerja sama beberapa bisnis, ya mulai dari tadi kopi, mulai dari teh, mulai dari farming around the area, itu selalu kita kerjakan di setiap daerah. Jadi we have a very strong buy-in dari community. In fact kalau ada social issues mereka biasanya mengguard community kita. Oh, oke. Ya, jadi kurang lebih gitu Safina. Baik dan Pak ke depannya kita sudah berada di tahun 2023, tahun depan 2024 dan ada nanti ke depannya akan ada tahun politik di depan ya Pak. Kita tahu salah satu utamanya Presiden Jokowi itu menegaskan dan memiliki aspirasi Indonesia untuk menjadi negara maju dengan economic added value melalui hilirisasi. Bagaimana kira-kira PGE berkomitmen untuk mendukung hilirisasi industri dan tidak hanya dari hilirisasi industri juga, tapi juga untuk menuju net zero emission 2060 karena itu salah satu target Indonesia ketika akhirnya menjadi negara maju, Pak. Ya, kemarin saya presentasi lagi ya, supply chain ya is a very important aspect dari geothermal. We have the biggest geothermal resource di Indonesia, but we don't have the industry here, Sabrina. We don't have the technology here. Cuman kalau kita ngomongin hilirisasi, kita ngomongin local content, it's a complex matters. Yeah. You need to be prepared. But kita harus pergi ke situ, but step by step. Ya, kita akan mendapat cost yang lebih murah dari hilirisasi, waktu yang lebih fleksibel, dan juga tentunya possible revenue untuk IPP. Jadi this is one of centralization in Indonesia itu for geothermal itu adalah salah satu critical aspek yang juga akan dibicarakan dan sudah Pertamina sudah fokus ke sana, Safrina. Dan dalam hal geothermal energy potential tadi juga ada pengembangan dari yang sejalan dengan PLN RUPTL sampai 2030. Adakah blueprint ke depannya Pak yang bisa di-share kepada CNBC Indonesia untuk pengembangan PGE mungkin sampai going 5 years forward? 5 years firm, Safrina. 2 tahun ke depan 1G target kita. Ya, the quick win. 1G kenapa? 1 gigawatt company at quick win. Semua itu udah tinggal basically construction karena steamnya sudah ada. Nah sesudah itu tentunya kita juga ada proyek-proyek seperti Selawa Agam, Kota Mubagu, Bukit Daun yang akan undergoing eksplorasi. Jadi totalnya aja dari situ adalah more than 700 plus megawatt. Ya, that's a lot of megawatt. Paralel tadi juga kita going abroad to be a world class player, not only to be a world class player, kemarin di presentasi to be the world champion in geothermal. Kenapa? Karena kita akan menjalankan secondary produk kita. Ya, with real action ya, bukan di interview aja. Nanti Safina saya ajak ke Ulu Bulu untuk lihat our green hydrogen pilot project. Ya. Dan itu bisa nanti disambungkan ke green methanol. Kita mengerjakan di Ulu Bulu dan kita sudah juga mengerjakan di Lahendong. Jadi itulah salah satu aspek kalau kita mau jadi world
champion in climate change. We are doing it, we're working on it, then we need to be collaborating karena Pertamina dedicated to net zero emission by 2060. Semoga lancar selalu Pak untuk komitmennya. Dan terakhir sebagai penutup di diskusi kita kali ini di acara IGCE, how do you personally see the future of geothermal energy, the potential of energy transition, dan bagaimana juga it will be benefiting people, Pak Julfi? Yeah, very optimistic. I'm a geologist, but I think geothermal is very optimistic. Kenapa? Karena it's the only renewable base load yang ada pada saat ini. Ya, sooner or later kita bisa lihat dari IGC ini 150 kali lebih besar daripada tahun lalu. Ya, saya merasa bahwa bisnis modelnya sudah ada. People are catching up with the technology. Very soon transisi ini akan maju untuk geothermal base load menggantikan fossil fuels. Ya. Tapi minta tolong ke media dan everyone that's looking at us, let's push this base load clean renewable energy yang ada di Indonesia yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memainkan strategic role ya di energy transition ini ke depannya. Mungkin itu dari saya. Dan mungkin terakhir Pak yang ingin disampaikan dari Pak Julfi juga dukungan yang PGE inginkan untuk terus mendukung ekosistem geothermal energy di Indonesia dari seluruh stakeholders yang Anda ketahui. Ya, kemarin akhir dari presentasi saya to the sole of taker PLN, let's work together. Ya, let's join venture, let's do win-win solution untuk memajukan geothermal. Untuk consultant service company, you need to be involved in value creation and in technology. Ya, sekarang kita juga lagi collaborate, kita partnership sama beberapa major companies yang ada di sini untuk melihat value creation itu. Untuk geothermal players, let's work together on the secondary product. Ya, that's very important aspect of this. Itu juga penting untuk regulator. Please work together with us in making the best ecosystem to get a viable project commercially for geothermal. Dan untuk community semua, please accelerate, help us to make sure that geothermal as the only base load renewable play a strategic role in the transition into batubara, from batubara. And this is for a benefit for all ya tentunya ya Pak. For Indonesia. Terima kasih banyak komitmennya Pertamina Geothermal Energy. Terima kasih banyak Pak atas diskusinya. Selalu senang berdiskusi dengan Pak Zulfi. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Zulfi. Terima kasih banyak. Dan demikian diskusi kita bersama dengan Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy, Bapak Julfi Hadi di segmen khusus Energy Corner on Location bersama saya Safrina Nasution. CNBC Indonesia Beyond Business.